Kita lanjutkan pembahasan kita tentang ilmu nahwu ini. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pertama tentang pengertian kalam. Kemudian yang kedua, pembagian kalam atau kalimat yang terbagi menjadi ismun wa fi'lun wa harfun. Ada 3. Nah, kita lanjutkan pembahasan ini, tapi ya nanti kita akan praktek di akhir ya. Kita akan praktek. Boleh teman-teman nanti misalnya ketika praktek boleh keluar dari Zoom, kemudian praktek sendiri ya. Dan nanti hasilnya bisa dikirimkan lewat grup gitu. Baik lewat grup ataupun mau di Japri itu pun tidak masalah. Ya. Karena sekali lagi bukan hanya materi ya yang kita pelajari, tapi juga harus banyak latihan, harus banyak praktek sebagai pendalaman terhadap materi. Oke teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tema kita hari ini adalah alamatul ismi wa alamatul fi'li wa alamatul harfi. Tanda-tanda dari setiap kalimat ya. Baik itu isim, fi'il ataupun harf. Sebentar saya akan share dulu. Oke. Sebelum kita mulai kepada penjelasan atau syarah, silahkan ada di antara teman-teman yang mau baca matannya, matan al-ajrumiyahnya. Ada. Naam, tafadhal. Al-Khabsu. Bismillahirrahmanirrahim. Antanwinu amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Duhulul alif lam. Afan, akhi, maaf. Yang di kitab Al-Ajrumiyah bukan di sini. Yang di kitab Al-Ajrumiyah. Kada dibuka heula atuh kitab Ustaz. Oh, Kedap Ustaz. Saya Ustaz. Boleh silakan tadi. Siapa? Saya Ustaz. Ya, boleh silakan Nabil. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ba wal kaf wal lam. Wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wa ta. naam, syukran. Naam. Kelas yakfi. Alamatul Bentar ya, ini agak salah sedikit ini. Alamatul ismi, tanda-tanda isim atau ciri-ciri isim itu apa saja? Tadi disebutkan dalam kitab Al-Ajrumiyah bahwa tanda-tanda isim itu yang pertama ada al-khafdu. Al-khafdu. Al-khafdu itu apa? Al-khafdu itu artinya adalah al-kasroh. Al-kasroh atau al-jar. Ya. Al-kasroh atau al-jar. Nah, seperti contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekali lagi, salah satu tanda
isim itu adalah al-khafdu, yaitu al-kasroh. Dalam artian kata ya, kata tersebut diakhiri dengan kasroh. Gitu. Diakhiri dengan kasroh tentunya dalam struktur kalimat. Gitu. Contoh di sini bismi. Nah, kalimat ismi itu kan asalnya ismi ya. Bismi, Allahi lafdul jalalah juga berakhiran kasroh. Allahi, bismi, Allahi, kemudian ar-Rahmani, ar-Rahimi. Nah, itu ya. Berarti yang pertama al-khafdu atau al-kasr. Kemudian tanda yang kedua itu adalah at-tanwin. At-tanwin. Tanwin tahu ya? Ada dommatain atau fathatain atau kasratain. Kalimat atau kata yang berakhiran tanwin itu sudah bisa dipastikan bahwa kata ini atau kalimat ini itu isim. Gitu. Ya. Contoh misalnya ya, dalam Al-Qur'an ini. Kita usahakan setiap contoh itu kita ambil dari Al-Qur'an atau hadis ya. Kalau misalnya tidak ada, berarti kita membuat contoh sendiri. Di sini ya. Contoh amilatun nasibah. Ini dalam surat Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah. Nasibatun. Ini isim. Domatain ya, tanwin atau domatain. Kemudian tasla naron. Nah, kalimat atau kata naron ya, fathatain. Kata yang berakhiran fathatain. Kemudian hamiyatan sama ya, berakhiran fathatain. Kemudian tusqa min ainin. Nah, ainin tanwin. Ya, min ainin aniyatin tanwin. Berarti ya, amilatun ini isim, nasibatun isim, ya. Naron isim, hamiyatan isim, ainin isim, aniyatin isim. Ya. Dommatain, fathatain atau kasratain. Itu yang disebut dengan tanwin. Nah, kemudian selanjutnya tanda isim yang ketiga itu ada dukhulu alif lam. Contoh ar-Rahmanu. Sama ya seperti tadi. Ar-Rahmanu. Alif lam ini masuk ya, dapat masuk ke kata tersebut, maka sudah bisa dipastikan kata tersebut adalah isim. Itu. Tapi alif lam di sini tentunya alif lam tambahan gitu. Ya. Bukan termasuk asli kalimat gitu. Atau asli kata. Seperti misalnya gini. Ada dalam Al-Qur'an itu alqa. Alqa gitu kan. Alqa di sini bukan isim karena di dalam kata ini itu bukan tambahan tapi itu jadi bagian dari kata tersebut. Al asli gitu ya. Bukan al tambahan. Nah, di sini ar-Rahmanu alal arsy. Nah, alal arsy. Alif lam. Pokoknya setiap kata atau kalimat yang dapat menerima alif lam itu isim. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat tanda isim itu adalah huruful khafdi atau yang disebut dengan huruful jar. Ya, huruful jar. Huruful jar ini ya, di antaranya itu ini ada 13. Termasuk dengan huruful qasam atau huruf-huruf jar yang biasa digunakan untuk bersumpah, gitu kan. Pertama ada min,
dari, ila ke, ala, an dari, ala di atas, fi di, ruba sedikit atau banyak, alba di sini ya ba ya. Ba gitu kan. Contoh di sini alba ini bismi bi sini ya. Bismillah bi gitu kan. Nah, itu alba. Kemudian al-kaf, kalau dalam Al-Qur'an itu ada kata kal hijaroti, seperti batu. Berarti ka itu artinya, al-kaf itu seperti, kalau alba tadi artinya dengan. Kemudian al-lamu. Contoh dalam Al-Qur'an lillahi ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah. Nah, ada lam. Nah, itu 9. Kemudian ditambah huruful qasam. Huruful qasam ini sebetulnya termasuk huruful jar ya. Cuman kenapa dipisahkan atau dinamakan dengan huruful qasam? Karena huruf jar ini biasa digunakan untuk bersumpah gitu. Bersumpah. Nih, al-waw, contoh wallahi, kemudian al-ba ya, billahi, kemudian al-atta, tallahi gitu. Kalau huruf wa ini al-waw itu wallahi itu kalau dari segi bahasa ya, dari segi bahasa itu bisa digunakan untuk lafzul jalalah atau lafaz Allah wallahi atau lafaz yang lainnya ya. Cuman kalau dari hukum akidah gitu kan, hukum akidah itu kan kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Tapi kalau dari segi bahasa, lafaz itu bisa digunakan untuk selain Allah. Huruf al-waw ya. Tapi kalau al-ba sama atta ya, billahi wa tallahi ini biasanya hanya digunakan untuk sumpah dengan nama Allah. Jadi tidak bisa digunakan untuk lafaz lain Allah atau lafaz jalalah. Gitu. Tallahi billahi. Nah, kita contoh ini ya dalam hadis ini dikatakan, ini riwayat Imam Muslim. Takuffu syarraka anin nas. Kamu menahan ya keburukanmu dari orang-orang, anin nas ya. Nih ada anak anin nas fa innaha, maka sesungguhnya hal itu shadaqatun, merupakan sedekah minka darimu, ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Kamu ya menahan keburukanmu dari orang-orang ya, dalam artian tidak berbuat buruk, tidak berbuat jahat kepada orang-orang, maka ini sebagai sedekah kita untuk diri kita sendiri. Ini kalimat anin nasi ya. Anin nasi. Nah, ketika ada kata atau kalimat ya yang didahului dengan huruf jar ini atau huruful khafdi ini, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah isim. Karena tidak mungkin huruf jar setelahnya itu fi'il gitu kan. Atau misalnya apalagi huruf lagi, itu tidak mungkin ya. Setelah huruf jar ini pasti isim. Kemudian minka. Nah, minka ya, darimu. Sama ya. Kemudian ala nafsika. Ala, ada kalimat ala nafsika. Maka kata atau kalimat setelahnya itu dapat dipastikan bahwa itu adalah isim. Ya. Isim. Jadi di antara tanda-tanda isim itu ya ada 4 yang disebutkan dalam kitab Al-Ajrumiyah. Pertama ada al-khafdu atau al-kasro, kemudian ada at-tanwin, kemudian dukhulu alif lam, kemudian yang terakhir atau yang keempat ada huruful khafdi. Nah, biasanya ya gini ya, cara untuk memudahkan. Kalau al-khafdu dan tanwin itu selalu tentunya tanda isim tapi selalu di akhir gitu kan. Ya, selalu di akhir.
Sedangkan alif lam dan huruful khafdi itu selalu di awal. Jadi 2 di akhir, 2 di awal gitu. Ya, alif lam kan di awal. Kemudian huruful khafdi di awal. Nah, sedangkan al-khafdu dan tanwin itu di akhir, ya. Kasroh di akhir kata, kemudian tanwin juga di akhir gitu. Ya. Nanti silakan teman-teman yang belum hafal ya huruful khafdi atau huruful jar, ini ada 9, min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, al-lam, kemudian ditambah dengan huruful qasam, al-wawu, alba, at-ta. Ya, harus hafal ya. Harus hafal. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Yang kedua, ini ada alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il. Coba silakan teman-teman, ada yang mau baca matan jurumiyahnya? Enggak, teman-teman? Ada yang mau baca? Saya, Ustaz. Al-ajrumiyah. Ya, enggak. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'it ta'nisi wa ta'it ta'nisi as-sakinah. Nah, syukran. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'it ta'nis as-sakinah. Nah, itu ya dalam kitab Al-Ajrumiyah. Berarti tanda-tanda fi'il itu yang pertama ada qad. Yang pertama ada qad. Yang kedua ada sin dan asin dan saufa. Kemudian yang ketiga ada ta'tanis, ta'ut ta'nis as-sakinah. Yang pertama qad. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas bahwa pembagian fi'il atau kata kerja itu terbagi menjadi 3. Ada al-fi'lul madhi, kemudian ada al-fi'lul mudhari', dan yang ketiga ada fi'lul amri. Ya, ada fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr atau kata kerja. Nah, qad itu biasanya masuk pertama untuk fi'il madhi. Ya, untuk fi'il madhi. Untuk fi'il madhi. Nah, contoh ini dalam Al-Qur'an. Ya, qad sami'allahu. Qad sami'allahu. Maka kata setelah qad itu fi'il. Ya, qad sami'allah. Masuk ke dalam fi'il madi. Atau misalnya dalam qomat nih ya, dalam iqamah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Nah, berarti kalimat qamat itu adalah fi'il ya, dan fi'il madi. Qad aflahal. Nah, qad aflahal mu'minun. Ya, betul. Coba teman-teman ya. Siapa yang nyoba lagi nih? Contoh dari qad tapi untuk fi'il madi. Qad ja'akum. Terusannya nggak tahu. Qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum. Qad ya. Qad. Fi'il madi. Nah, biasanya kalau qad masuk ke dalam fi'il madi itu artinya litahqiq. Litahqiq itu artinya sebagai ini ya, kepastian gitu ya. Tahqiq itu sebagai kepastian. Berarti qad sami Allah ya, itu artinya Allah benar-benar atau pasti gitu kan, mendengar. Benar-benar. Kemudian qad juga sering masuk ke dalam fi'il mudhari'. Itu dalam Al-Qur'an ada juga ya kalimat seperti ini, qad ya'lamullahu. Qad ya'lamullah.
Nah, ini juga sama litahqiq ya. Litahqiq. Gitu. Tapi yang paling banyak itu ketika qad masuk ke dalam fi'il mudhari itu artinya litaklil. Artinya itu terkadang ya, terkadang. Contoh misalnya qad yashrabul laban. Qad yashrabul laban. Dia itu jarang gitu kan. Kadang-kadang minum susu misalnya ya. Nah, itu ketika qad masuk ke fi'il mudhari. Tapi kalau dalam ayat ini qad ya'lamullah itu tidak bisa diartikan terkadang atau jarang ya. Ini kan Allah qad ya'lamullah. Allah benar-benar mengetahui gitu. Berarti kita artikan litahqiq, artinya benar-benar. Tapi kebanyakannya kalau dalam bahasa kita sehari-hari ketika qad masuk ke dalam fi'il mudhari itu kebanyakannya adalah litaklil, artinya kadang-kadang atau jarang gitu kan. Nah, itu teman-teman. Kemudian ya, yang kedua tanda fi'il itu adalah asin dan saufa. Nah, ini hanya masuk ke dalam fi'il mudhari'. Masuk ke dalam fi'il mudhari'. Contoh dalam Al-Qur'an nih. Yang pertama sin dulu ya. Asin. Sa'astaghfiru. Nah, diawali dengan asin. Sa'astaghfiru. Kemudian kata yang kedua saya'lamun. Ini dalam surat An-Naba. Saya'lamun. Kalau sa'astaghfiru saya lupa lagi itu ya. Tadi tidak dicantumkan ayatnya. Tidak dicantumkan nama suratnya. Sa'astaghfiru, saya'lamun. Nah, sa di sini ya, sa di sini yaitu sin. Itu huruf. Huruf dan ini menjadi tanda fi'il. Artinya apa? Artinya akan. Ya, akan gitu. Kemudian saufa. Saufa astaghfiru. Ini juga ada dalam Al-Qur'an. Ya, saufa astaghfiru. Kemudian saufa ta'lamun. Ya. Berarti setelah sa atau saufa itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah fi'il atau kata kerja. Saufa apa artinya? Artinya adalah akan juga. Cuman apa bedanya antara asin dan saufa? Asin ini akan tapi waktunya dekat ya. Waktunya dekat atau sebentar lagi misalnya. Sedangkan saufa itu waktunya masih lama misalnya, masih jauh waktunya. Nah, itu bedanya antara asin dan saufa. Kalau sin itu waktunya dekat, akan ya. Sedangkan saufa itu waktunya masih jauh gitu. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, itu ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta, dia huruf ta, kemudian ta'nis itu menunjukkan mu'annas artinya. Ya. Sedangkan as-sakinah itu artinya bersukun gitu. Jadi hurufnya ta, kemudian dia itu untuk jenis mu'annas ya atau perempuan, kemudian as-sakinah artinya dia berakhiran sukun. Nah, ini hanya masuk ke dalam fi'il madhi ya. Masuk ke dalam fi'il madhi. Contoh di sini ya. Dalam Al-Qur'an ada kalimat kullama dakhalat ummatun. Dakhalat. Nah, ini berakhiran ta ta'nis sakinah. Kullama dakhalat. Nah, ini ya, kata dakhalatnya nih. Berakhiran ta'ut ta'nis as-sakinah. Kemudian contoh yang kedua, ini dalam surat An-Naml ada qalat namlatun. Qalat namlatun. Ya. Qalat namlatun. Nah, itu ya.
kalimat qalat itu berakhiran ta'ut ta'nis as-sakinah. Gitu. Ustaz, Ya. tabat yada apa itu masuk juga? Nah, itu masuk, Pak. Tabbat yada. Nah, itu betul. Termasuk ta'ut ta'nis as-sakinah. Berarti itu fi'il gitu. Ya. Coba ada lagi yang lain? Contoh yang lain? Itu ya, di antara tanda-tanda fi'il, yang pertama ada qad. Qad ini biasa masuk ke dalam fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Sedangkan asin dan saufa itu hanya masuk ke dalam fi'il mudhari. Kemudian ta'ut ta'nis as-sakinah itu hanya masuk ke dalam fi'il madhi. Nah, ini tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab Al-Ajrumiyah, ya. Dan yang terakhir, teman-teman yang dimuliakan Allah, alamatul harfi. Silakan, ada yang mau baca itu apa? Al-Ajrumiyahnya? Nanti setelah ini kita diskusi ya. Enggak, teman-teman, ada yang mau baca lagi? Ana Ustaz. Ya, Iya, tafadhol. boleh. Nur Laila. Nur Laila. Alamatul harfi la yaqbalu syai'an min alamatil ismi wala min alamatil fi'li. Ya. Nur Laila ada kitab Al-Ajrumiyahnya? Enggak ada Ustaz. Oke. Dalam Al-Ajrumiyah ini ya disebutkan qala al-muallif wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, itu artinya tidak jauh berbeda dengan apa yang saya tulis ya. Ini dalam PowerPoint artinya tanda fi'il itu ya la yaqbalu syai'an, tidak menerima sesuatu min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim, wala min alamatil fi'li, dan juga tidak menerima dari tanda-tanda fi'il. Dalam artian gini, kalau huruf itu tidak mempunyai tanda-tanda atau ciri-ciri ya. Nanti kan ketika misalnya gini kita menemukan nih satu kata ya. Kemudian kita tahdid. Artinya apa? Kita menentukan ini isim, fi'il atau huruf. Kita coba dulu nih. Masukkan tanda-tanda isim. Oh, tidak bisa ya. Misalnya tidak bisa berarti bukan isim. Kita masukkan lagi tanda-tanda fi'il. Apakah bisa? Ya. Apakah mungkin kita menggunakan tanda-tanda fi'il? Oh, tidak bisa. Ah, itu berarti adalah huruf gitu. Itu maksudnya ya. Jadi kalau huruf itu tidak mempunyai tanda-tanda yang khusus gitu. Mangga teman-teman, mungkin itu ya materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekarang waktunya diskusi. Setelah diskusi nanti kita praktek ya, teman-teman harus praktek nih ya, untuk lebih memperdalam pemahaman.